persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, saya percaya kita tetap dalam keadaan sukacita dan tetap kuat dan tetap semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengikuti doa ini secara online dari rumah masing-masing atau dari mana saja. Mari terus kita siapkan hati kita, terus merindukan kasih Tuhan, anugerah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita semua yang ada di tempat ini, yang ada di menara doa ini, tetap bersepakat memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kita di hadiratnya. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu, pastikan tempat Bapak Ibu yang sekarang ada tempat ternyaman untuk memuji menyembah Tuhan. Dan jangan lupa tetaplah membagikan link ibadah ini, menara doa ini, supaya tetap menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita mulai, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat hari ini. Terima kasih kami boleh memulai hari ini. Kami boleh mengakhirinya dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap hari Engkau menyatakan kasih-Mu selalu baru setiap hari. Dan kami sungguh merasakan itu ya Bapa. Tuhan Yesus, di saat hari ini kami rindu memuji menyembah Tuhan. Setiap kali kami datang ke hadirat-Mu, memanggil nama-Mu, Kau membawa kami lebih dalam dan lebih mendekat di hadirat-Mu ya Bapa. Menikmati anugerah-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati jamahan-Mu ya Tuhan. Setiap hari kami selalu dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami puji dan kami sembah Engkau ya Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dan kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersama Bapak Ibu katakan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ya Tuhan. Ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah
kami berkata, kasih Allah kami sungguh telah berbeda. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kami bersyukur, 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 dan bersyukur atas kasih setia-Mu. Sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah. Kami bersyukur, 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 bersyukur dan bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah hidupku. Lebih lagi katakan bersyukur, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah ya Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah menghitung kesalahan kami ya Tuhan, namun tetap mencurahkan kasih-Mu yang besar bagi kami ya Bapa, yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami Tuhan, karena kasih-Mu lebih tinggi dari bumi ya Bapa. Kau berikan kepada kami setiap hamba-Mu, setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus, dan kami sungguh merasakan itu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Mari boleh angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Kami
Hadirat-Mu kami semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan. Di hadirat-Mu kami melihat pertolongan-Mu ya Bapa. Di hadirat-Mu kami melihat rencana-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan. Selidiki setiap hati kami ya Tuhan, sampai ke dasar hati kami yang paling dalam, Tuhan yang lebih tahu ya Bapa.
pemimpin yang baru-Mu ya Bapa. Kami sungguh menikmati Engkau di tempat ini Tuhan. Sampai kami lebih lagi dipuaskan di hadirat-Mu ya Bapa. Sampai setiap yang haus dilegakan di hadirat-Mu ya Tuhan. Yang lapar dikenyangkan dengan segala kebaikan-Mu ya Bapa. Ya Rabata Karalala ya Shanaralala ya Rabata Karalala ya Shanaralala ya Rabata Satu kerinduan kami ingin kenal Tuhan lebih lagi. Kami ingin bertumbuh lebih lagi. Tuhan,
Biarlah ya Tuhan Engkau terus berbicara kepada kami, mengajar kami, mengarahkan kami, menuntun hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus permudah tiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami bisa mendengarkan suara-Mu. Kami bisa mendengarkan nasihat-Mu ya Tuhan. Dan di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Ya Tuhan, ada kelepasan, ada sukacita ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir di menara doa ini, baik ya Tuhan yang ada di Holy Spirit Room maupun secara online Tuhan, kami semua mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau memberkati bangsa ini. Tuhan, Kau lindungi bangsa kami ya Tuhan. Biar Engkau pelihara bangsa kami ini ya Tuhan. Aku berdoa bersama dengan umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Indonesia, rencana Tuhan atas Indonesia tidak akan pernah gagal. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas Indonesia. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami Tuhan. Ajari kami, karena kami percaya Kau sudah menyediakan berkat-berkat sorgawi-Mu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami akan melihatnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga kami akan dengar itu. Dalam nama Yesus kami akan terima itu. Dan apa yang tidak pernah timbul, apa yang tidak pernah ya Tuhan timbul dalam hati kami akan mengerti itu. Dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu kami terpikirkan itu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Dan aku percaya semua umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan Kau jawab doa-doa mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Beri tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar saudaraku tentang hal bagaimana mendengarkan perkataan yang membangun. Karena apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita akan dengar. Saudara, itu caranya adalah kita harus latih ya kan telinga kita untuk mendengar perkataan-perkataan yang membangun supaya kita bisa mendapatkan apa? Kasih karunia. Kasih karunia dalam bentuk apa? Kita bisa melihat apa yang tidak pernah kita lihat. Kita bisa mendengar apa yang tidak pernah kita dengar. Bahkan kita bisa mengerti apa yang gak pernah timbul dalam hati kita. Katakan amin saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita ya kan dari Efesus 4 ayat 29 sampai 30 ini dasar firman Tuhan. Kita akan belajar hari ini ya kan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Siapa yang mendengarnya kalau kita berkata? Pertama-tama orang yang paling pertama mendengar waktu kita berbicara itu siapa? Diri kita. Saudara katakan amin. Jadi kalau kita ingin mendengar apa yang gak pernah kita dengar itu berkat yang luar biasa saudaraku. Saudara dan saya harus melatih, harus belajar perkataan-perkataan yang membangun. Katakan amin saudara. Supaya yang mendengar yaitu saya, yaitu kita. Siapapun yang mendengarkan. Yang pertama pasti kita. Ya kan? Atau orang lain. Saudara beroleh kasih karunia. Terus ayat 30 saudara. Rupanya perkataan kita itu bisa memadamkan yang namanya Roh Kudus. Coba kita baca sama-sama. Di sini nasihatnya adalah janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamat. Kalau kita mau mendapatkan berkat sorgawi, saudaraku, perhatikan daripada apa? Perkataan kita. Kenapa? Karena perkataan kita berkaitan erat dengan apa? Pendengaran. Kita tahu bahwa iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Nah di sini bukan cuma sekedar bicara tentang kata-kata, karena ini apa yang tentang kita dengar itu akan menentukan iman kita.
Jadi kata-kata kita itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kita bisa mengingat momen-momen, saudaraku, penting di mana kata-kata seseorang yang pernah menginspirasi kita. Kata-kata seseorang yang pernah membangun kehidupan kita. Ya kan? Saya tidak pernah lupa satu hari, itu waktu kami masih kecil. Ya, waktu mau tahun baru Tionghoa, saudaraku, Imlek. Saya pernah dengar kata-kata daripada ibu saya. Waktu dia kasih angpau ke saya. Ya kan saudara, dia ngomong. Ya kan, sambil bernubuat. Walaupun ibu saya ini bukan orang Kristen. Dia bernubuat. Dia ucapan kata-kata kurang lebih adalah, ya kan, seperti dia tuh berdoa supaya saya bisa jadi orang berhasil. Ya kan, lalu bisa tolong banyak orang miskin. Ya kan, itu kata-katanya kurang lebih seperti itu. Ya kan, kamu bisa berhasil nanti. Kalau berhasil tolong banyak orang miskin, orang susah. Ya kan, karena kita ini orang susah. Saudaraku, itu momen yang gak pernah saya lupa. Ya kan, tolong kalau ada orang minta tolong, bantu, jangan tidak. Itu nasihat mama saya. Itu kan menginspirasi, membangun saya. Walaupun itu dia katakan, itu saudaraku, itu 50 tahun yang lalu. Yang kedua, dia pernah ngomong, kita susah, kita miskin, gak usah malu. Kita susah, kita miskin, jangan utang, yang penting jangan punya utang. Kerja, hasil berapa makan disitulah. Jangan minta-minta sama orang. Kalau dikasih terima. Itu kata-kata yang menginspirasi dan membangun. Yang sampai hari ini saya pegang kata-kata itu. Saudara, itu dia gak pakai ayat-ayat firman. Jangan minta-minta, jangan kondisikan orang. Kita miskin, jaga harga diri. Bukan sombong maksudnya kan. Jaga, jangan orang hina kita karena kita miskin. Karena kita miskin, ya kan, orang hina kita gak apa-apa. Tapi jangan orang hina kita karena kelakuan kita. Ya kan? Jangan ada utang. Dan betul, prinsip tidak utang dan tidak minta ini ada baik pada waktu itu, saudaraku. Buat kami sampai ini kan. Tetapi rupanya ada dampaknya juga. Waktu adik saya, jadi habis dari saya, kelahiran saya, lalu saya punya adik perempuan. Saudaraku, lahir beberapa bulan sakit. Saya tahu papa mama saya itu gak punya duit. Dia gak obatin, dia gak pergi ke dokter sampai adik saya mati. Meninggal pun gak bisa ada uang untuk beli peti dan kubur. Sampai kedengeran sama adik-adiknya, sama cicinya, sama keluarganya nih, mama saya. Ya keluarga mama saya orang kaya. Dan dibantu, lo kenapa marah, kenapa gak minta? Karena prinsip. Tidak mau utang, tidak mau minta. Waktu itu. Saudaraku, itu jadi kata-kata. Ada momen dalam hidup kita. Ya kan, kata-kata penting yang itu ingat buat kita, Mas. Betul saudara, itu menginspirasi. Itu bisa membangun. Kata-kata ini sampai hari ini, seumur hidup saya udah 58 mau 59. Saya gak pernah mau punya utang. Gak pernah saya biasakan diri untuk utang. Utang apapun, mau beli motor, utang, mau beli rumah, utang, enggak. Bukan karena saya punya. Saya nabung dulu, ngumpul dulu. Kalau mau beli baru bayar. Saya rasa hidup memang gak lambat. Lambat kayanya saudara. Lambat suksesnya. Tetapi lebih tenang. Ini kata-kata ini yang mengubah saya. Saya jadi pendeta juga, saya tidak pernah mengkondisikan orang untuk minta-minta ngasih ke saya. Entah untuk kepentingan saya apalagi segala macam. Saudara, kadang-kadang itu sekitarnya. Tetapi juga, saudara, kata-kata juga, ya kan, kita juga bisa kembali ke momen-momen di mana ada kata-kata seseorang yang melukai kita. Seharusnya kata-kata seorang yang melukai kita di masa lalu, ini harus udah selesai. Harus udah bisa disembuhkan. Tidak perlu diingat lagi. Katakan amin. Karena ini yang mengganjal. Bisa juga orang tua kita. Dia katain kita habis-habisan. Ini anak bodoh.
anak dah tahu diri, bikin malu orang tua, itu kadang-kadang melukai kita. Apalagi saudara sambil dimaki-maki sama mama papa kita digebuk saudara. Bat. Itu momen itu gak akan pernah bisa lupa dalam hidup kita. Seorang anak, saudaraku, mengalami satu bipolar. Setelah menjelang remaja, saudaraku. Lalu akhirnya saudara, dia menjadi apa saudara? Menjadi satu duri dalam daging bagi papa dan mamanya. Kenapa? Dia masih kecil. Dia bukan cuma dikatain dengan kata-kata yang sadis. Menghancurkan hati dia. Tapi juga dihajar sampai dia sakit berhari-hari. Saudara. Tapi karena ini gak pernah bisa disembuhkan. Mengakibatkan mengalami gangguan daripada kejiwaan. Jadi saudara, kata-kata di masa lalu itu bisa bergema hingga masa kini. Kata-kata itu terus membentuk kehidupan kita hingga hari ini. Dan kata-kata yang kita ucapkan pun kepada orang lain itu bisa membentuk dan mempengaruhi mereka. Katakan amin. Saya tulis saudaraku dalam bahan khotbah saya. Ya kan, kata-kata kita itu bisa menguatkan, mendorong semangat. Ya, membangun harga diri seseorang, meruntuhkan harga diri seseorang, membuat orang menjadi takut, sedih, merusak kerukunan. Tapi kata-kata juga bisa menyegarkan jiwa. Ya, menciptakan kepanikan kata-kata. Tapi kata-kata bisa menyatakan cinta. Ya, menimbulkan kebencian bisa saja. Menginspirasi orang untuk bisa percaya Tuhan. Menimbulkan keraguan akan Tuhan. Semangat, kata-kata itu bisa membawa orang semangat beribadah. Atau kata-kata kita membuat orang tidak mau beribadah. Jadi kata-kata kita saudara, itu benar-benar bisa mempengaruhi setiap detail kehidupan. Ya kan, bukan cuma orang lain, tetapi kita juga. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya begini sudah hari ini. Ya kan, karena kita sedang mau menyiapkan jalan agar berkat sorgawi yang apa yang gak pernah kita lihat dengan mata, apa yang gak pernah didengar telinga, yang gak pernah kita timbul dalam hati, ini bisa, yang disediakan bisa kita terima. Syarat yang kedua, kemarin kita belajar harus memiliki mata untuk bisa melihat hal-hal yang Tuhan tunjukkan, melihat gambaran besarnya. Kemarin kita belajar. Yang sekarang ini kita harus latih telinga kita. Apa yang kita mau paling sering dengarkan? Saudaraku, dan telinga kita itu sangat dekat. Dari apa? Dengan apa? Mulut kita. Bukan perkataan orang yang menghancurkan kita. Tapi perkataan kita yang menghancurkan kita sebenarnya. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Nah oleh karena itu bagaimana caranya? Kita belajar mendengarkan perkataan yang membangun supaya kita beroleh kasih karunia Tuhan. Saudara mau belajar, katakan amin. Nah Markus 11 ayat 23 ini soal perkataan. Dari satu ayat ini ada 3 perkataan. Ada 3 kata, kalimat kata. Saudaraku yang ditulis di sini. Saudara, kita baca sama-sama. Ya, aku berkata, itu yang pertama. Ya kan, kepadamu. Siapa yang berkata? Yesus. Sesungguhnya barang siapa berkata, barang saya berkata yang kedua. Kepada gunung ini beranjaklah. Dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya. Tetapi apa? Percaya. Garis percaya. Percaya itu ada di mana saudara? Di pikiran atau ada di hati? Hati. Apa yang ada di hati itu akan keluar ke mulut. Hati. Percaya dia bilang. Asal dia percaya. Katakan apa yang kamu percayai. Nah ini kan maksudnya kan. Katakan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padanya. Katakan amin. Jadi di sini kita harus tahu, harusnya yang kita mau belajar adalah bagaimana kita melatih mengucapkan kata-kata yang membangun. Bukan, kalau kita mengucapkan kata-kata yang membangun,
kepada orang lain, sebenarnya yang orang pertama yang lebih duluan akan terbangun itu siapa? Diri kita. Katakan amin. Iya. Itulah makanya keuntungannya saya. Tiap hari saya khotbah. Saya dengarkan kata-kata saya. Iman saya yang naik. Katakan amin saudaraku. Saya berdoa supaya iman saudara juga bertumbuh, tambah dewasa. Tetapi saudara, yang jelas berkat yang utama buat saya adalah yang saya diberikan. Saya dulu dapat. Sebaliknya kalau saya mengucapkan banyak kata-kata yang negatif, kata-kata kotor, kata-kata jahat, yang rusak itu siapa duluan? Diri saya. Karena mulut saya ini dekat sama kuping saya, betul gak? Ini satu ruangan, satu beda, satu ini. Dari sini ke sini, masuk ke sini. Nah oleh karena itu hari ini, saudaraku, saya ingin bagikan ada 3 hal yang kita harus pelajari hari ini secara cepat. Yang pertama, kita harus perlu belajar seni berbicara dengan apa? Dengan baik. Katakan amin. Ya. Seni berbicara dengan baik. Nah, saya tuh kepikiran begini. Saudara tahu gak? Saudara pasti sudah ada banyak saudara sudah pernah naik pesawat terbang. Pernah gak saudara perhatikan untuk naik pesawat terbang? Bagian yang paling berbahaya, saudara tahu gak? Pada saat apa? Bukan pada saat ada di atas. Lagi bang, itu gak bahaya. Kan udah autopilot. Sepanjang memang mesin pesawatnya normal ya. Justru yang paling berbahaya, bagian paling bahaya dalam setiap penerbangan adalah ketika pesawat mau apa? Landing. Itu harus doa kuat. Kalau take off, yes, itu mah babas itu, tenang nggak ini kan. Tapi landing ini paling bahaya. Saudara bisa ngerti pesannya. Makanya kan orang tuh semua presiden diharapkan kalau dia mau turun itu soft landing. Setiap kita mau naik pesawat kita harapkan soft landing. Soft landing landingnya nggak kerasa gitu loh. Aman jadi kan saudara. Bukan hard landing. Bukan landing yang keras, apalagi crash landing. Itu ada drama Korea ya. Crash landing ya. Iya kan di Netflix gitu saudara. Itu kalau crash landing saudara tahu artinya hancur. Saudara pernah dengar gak? Kalau saya pernah, karena dulu pernah tugas 2,5 tahun sering naik pesawat kecil. Twin Otter di Papua. Jadi kalau mau landing, itu kedengeran pembicaraan pilot sama petugas ATC, Air Traffic Control di airport. Ngomong-ngomong gimana gini, enggak masuk ke sini, masuk sini. Kita kedengeran, kita denger itu. Walaupun bahasa Inggris. Jadi saudaraku, sebelum pesawat itu mendarat, pilot itu biasa komunikasi sama ATC officer. Dia ngomong tuh apa? Bagaimana caranya melakukan approach, pendekatan. Jadi caranya mendarat ini gimana? Jadi pendekatan untuk landing itu menentukan apakah landing itu soft, hard, atau hancur. Saudara ngerti? Nah gitu juga dengan, jadi saudara ini soal tentang hubungan ya. Saudaraku ya kan. Pendekatan dengan kata-kata yang tepat itu menjadi sangat penting untuk kita bisa memiliki hubungan yang baik dan sukses. Katakan amin. Amsal 18 ayat 20 katakan apa? Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Jadi maksud saya begini saudaraku. Pendekatan dengan kata-kata yang tepat itu sangat penting diperhatikan, terutama ketika kita hendak melakukan percakapan dengan tema-tema yang berat. Misalnya kita mau ngomong sama istri kita. Kita tahu bahwa istri kita kalau kita ngomong soal duit, itu tema berat buat dia. Harus ada pendekatan yang pas. Atau saudara mau ngomong tema yang berat buat dia, mungkin keluarganya.
bapaknya, mamanya, atau adeknya nih, yang tanda kutip ya, kayaknya bikin jadi batu, jadi duri dalam daging buat keluarga besar. Kalau ngomong tentang si Ucok ini misalnya, itu tema berat. Kalau kita ngomong sama istri kita atau sama suami kita. Saya ngerti maksud saya sini. Jadi harus perlu ada on approachingnya, pendekatan untuk landingnya itu kata-katanya harus pas masuk ke tema itu. Saudara ngerti gak? Maksud saya sini, katakan amin. Kadang-kadang kita mau ngomong sesuatu dalam rapat untuk hal yang penting, yang kritis. Misalnya kita mau menyelesaikan konflik, itu pendekatannya harus bagus. Saudaraku, atau kita mau memberikan nasihat. Jadi nada bicara kita, jenis kata-kata yang kita mau gunakan, itu sangat menentukan apakah kita akan membuat orang itu jadi defensif, lalu akhirnya jadi ribut, atau kita bisa menciptakan keterbukaan sehingga percakapan bisa berjalan dengan apa? Dengan bagus, dengan hangat. Bisa ada hasil gitu saudara. Ya, Amsal 25 ayat 15 katakan apa? Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematahkan tulang. Katakan amin. Jadi kalau kita bisa berusaha bersikap lembut dalam berkomunikasi, saudaraku, saya yakin pesan kita yang kita sampaikan, kata-kata yang kita sampaikan, pesan ini saudara, itu bisa diterima dengan jelas dan dengan jernih. Katakan amin. Jadi apa yang kita katakan itu memang penting. Tetapi bagaimana kita mengatakannya itu juga penting. Seringkali nasihat kita sama anak. Apalagi anak udah bertumbuh dewasa loh saudara. Belasan tahun. Itu gak bisa lagi kita ngomong seperti dia umur 3, 4, 5 tahun. Gak bisa. Itu harus approachingnya tepat sekali. Pendekatannya harus pas supaya landingnya, kata-kata kita tuh bisa landing, bisa masuk ke dalam hati dia. Gak langsung ditolak gitu. Ngerti gak saudaraku? Amin. Ya kalau dulu kan kecil dia ngelawan cubit aja pahanya. Tapi kalau udah belasan tahun, 17, 20. Itu harus udah ada pendekatannya supaya kata-kata kita bisa landing di hati dia. Bukan landingnya di telinga dia. Denger langsung dia lawan. Biasanya ini yang namanya crash landing. Itu cuma sampai di kuping. Kalau soft landing itu di sini. Hard landing di sini. Kata-kata masuk sini. Lalu dia mulai overthinking. Gitu. Saudara-saudara, ini penting ya. Jadi apa yang kita katakan itu memang penting. Tetapi bagaimana kita mengatakannya sama pentingnya. Katakan amin. Ya, yang pertama harus seni berbicara harus ada. Semakin kita dewasa harus kita belajar nih. Katakan amin. Bukan cuma asal, yang penting aku udah ngomong ya. Selesai, terserah kau terima. Nggak bisa kayak gitu. Pilot itu harus kalau dia bisa take off harus bisa landing. Kalau ngomong aja tapi nggak bisa sampai masuk di hati. Ini kan gak tanggung jawab. Rusak, hancur semua, betul gak saudara? Ini harus pastikan. Apalagi kita yang mengajar firman. Ya, atau saudara khotbah di KUL atau khotbah di Komsel, apalagi di ibadah raya, pastikan kata-kata saudara tuh landingnya itu sampai ke hati. Wah, itu karya Roh Kudus benar tuh. Katakan amin saudara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, saudara perhatikan ini. Ini tentang berkat ini. Kita harus tahu, kata-kata kita dapat meredakan kegeraman dan dapat meledakan kemarahan. Ya, coba saudara pikir sejenak tentang penjinak bom. Saudaraku,
Jihandak. Mereka ini orang-orang yang terampil dan terlatih dalam menjinakkan ledakan bom yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Ya, coba saudara pikir lagi begini. Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat seseorang melemparkan granat ke dalam satu percakapan kita. Entah kita lagi sedang berdua atau rame-rame, ya saudaraku. Ya kan? Dan pada saat itu kita harus memutuskan apakah kita akan meredakan kegeraman ataukah meledakan kemarahan. Ya kadang-kadang kan juga ketemu orang, tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk, kita nggak tahu urusannya. Atau tiba-tiba kita lagi sedang berdiri, bahkan saya itu pernah di situ. Tapi ya anugerah ya, Roh Kudus. Makanya itu kalau misalnya belajar tiap hari minta, karena kita nggak tahu. Saudara, kita harus tahu loh saudara ya. Ini saya omong gini kan, saya ada tulisannya begini saudara. Ya, saya dapat pengertian begini. Setiap hari itu kita bawa 2 ember yang kita nggak lihat, 2 ember. Yang isinya satu tuh ember isinya air, ember yang satu isinya apa? Bensin. Saudaraku. Nah kita harus bijak untuk pakai 2 wadah ini. Saudaraku. Dalam setiap percakapan kita. Saudara. Kalau kita ingin membakar semangat orang untuk melayani Tuhan. Memberikan inspirasi, kekuatan. Ya kita perlu nuangkan bensin dalam percakapan itu. Ngerti saudara, katakan amin. Tapi kalau kita lihat kita ada di tengah-tengah konflik nih. Ya kan? Atau kita melihat ada suasana ini begini, dia lagi sedang kayaknya agak rame nih. Dia lagi sedang panas nih. Ini udah ada percikan api permusuhan ini. Api kebencian ini. Seharusnya saudara, kita pakai wadah yang berisi apa? Air. Kata-kata yang menyejukkan ke mereka. Bukan kita siram bensin. Emang dia orangnya kayak gitu. Aku aja dulu digituin gini. Iya, bukan cuman aku. Kau tahu gak? Buat kita tambah-tambahin lah. Sampai orang ini akhirnya. Darinya sebenarnya emosinya di sini naik ke atas. Ya saudara, katakan amin. Ya, namun ada kalanya juga kita perlu punya keberanian. Ya, untuk menghentikan atau mengalihkan percakapan yang tidak pantas. Jadi ini perlu yang namanya kedewasaan. Katakan amin. Jadi semakin tua seharusnya kita menjadi semakin apa? Dewasa. Ya kan kita bisa harus bedakan. Ini Amsal, katakan Amsal 15 ayat 1. Ya. Jawaban yang lemah lembut apa? Meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kalau anak sama anak apalagi sudah berkeluarga saudara. Ya dah, yang ini ngadu, yang ini anak yang ini ngadu. Tentang ini iparnya. Ya dah, yang ini ngomong lagi gini. Kita nih orang tua harus bijaksana. Jangan kita siram bensin, jadi ribut semua. Hancur keluarga besar kita. Apalagi itu orang tua, kita harus jadi juru syafaat. Katakan amin. Kalau ada percikan api kebencian, api kemarahan, api iri, kita harus siram air supaya sejuk. Kata-kata yang sejuk. Sudahlah, nasihati dan doakan. Kalau mereka kok lelah, nih lemah, lesu, sudah jauh dari Tuhan, ambil bensin, siramin mereka, biar mereka rohnya menyala-nyala. Katakan amin. Ya saudaraku. Coba buka Kolose 4 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh apa? Penuh kasih. Jangan hambar. Hambar itu apa? Kosong. Ya.
Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Katakan amin. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus belajar seni untuk berbicara. Seni untuk pendekatan supaya kata-kata ini bisa landingnya ke hati. Katakan amin. Ya supaya kayak pilot, supaya pesawat ini landingnya aman. Yang ketiga, saudara, pelajaran ketiga yang kita pelajari gini. Hal dalam hal berbicara ya. Kita harus perlu belajar hikmat dalam apa? Berdiam diri. Kadang-kadang ada waktu untuk diam. Saudara. Jadi saya tulisnya begini. Seni berbicara yang terbaik. Ada kalanya seni berbicara yang terbaik adalah berdiam diri. Atau apa? Tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi maksud saya begini. Hanya karena kita ingin mengatakan sesuatu, bukan berarti kita harus omongin itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Orang bisa kelojotan lah kalau misalnya apa yang gak perlu. Khususnya aib orang loh. Saudara, itu tidak mesti harus. Kita harus diam untuk hal yang tema itu. Saudara katakan amin. Alkitab jelaskan tentang Ham. Ham dia lihat saudaraku aib bapaknya Nuh. Dia cerita mana-mana. Dampaknya bukan cuma dia. Sampai seluruh keturunan dia. Saudara itu seperti kayak dibinasakan, terkutuk gitu loh. Orang hitam jadi budak. Bangsa-bangsa tanah Kanaan dibinasakan. Saudaraku, semua segala macam. Jadi ada waktu di mana kita harus diam untuk apa? Bukan diam kalau keadaan tidak adil, ada ketidakadilan, kita diam. Itu namanya kita bersekongkol. Berdiam di sini saudaraku, artinya adalah apa saudara? Jangan bicara untuk hal-hal yang akan menghancurkan orang lain. Apa yang Tuhan sudah selesaikan dan Tuhan sudah tutup, kita tidak boleh buka. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Tabut perjanjian isinya tuh 3. Saudara tahu tabut kan? Kotak, ada tutup, itu ada malaikat 2, kerup, saudaraku. Ya kan? Mata, itu tutup. Isinya apa saudara? Pertama apa? Saudara tahu gak? Tongkat Harun. Yang kedua apa? Roti mana? Yang ketiga apa? 2 loh. Ya kan? Batu. Hukum. Apa artinya? Kenapa ditutup? Ini bicara tentang pelanggaran atau aib daripada bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel bicara tongkat, mereka ini memberontak dengan otoritas yang otoritas Tuhan. Ya, melalui siapa? Musa dan Harun. Orang yang ditunjuk Tuhan. Tapi dia tidak setuju sama orang itu. Itu pemberontakan atas otoritas. Itu aib. Saya bisa ngerti, katakan amin. Ya kan? Sebenarnya, saudara, kalau kita menolak orang yang ditunjuk oleh Tuhan, kita sedang menolak Tuhan, bukan menolak orang itu. Ya, kalau saudara sebagai pemimpin nunjuk seseorang, lalu ada orang di anggota saudara tidak setuju dengan orang ini, bukan orang itu yang ditolak, saudara yang ditolak. Mereka sedang tolak saudara. Ngerti saudara? Katakan amin. Nah itu aib yang pertama. Aib yang kedua adalah apa saudara? Tentang mana. Mereka tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Maka sungut. Saudara. Itu jadi aib sebenarnya. Omong yang gak bagus-bagus. Tuhan tutup. Ya kan? Yang ketiga adalah apa? Mereka melanggar daripada firman Tuhan. Saudara. Jadi pada waktu ada satu waktu tabut ini dibawa ke satu tempat. Jadi ada orang-orang di satu kota itu, satu wilayah itu. Dia ingin lihat saudara.
Apa isinya? Saudara tahu ceritanya? Semua dibinasakan sama Tuhan. Jadi rupanya lah, saudara, hal membuka aib itu akan membuat padam Roh Kudus. Kalau sekarang ya nggak langsung mati di tempat, tapi hilang. Saudara bisa lihat, katakan amin. Kita tuh paling senang berita kalau saudara bisa jadi wartawan, kalau saudara bisa dapatin aib daripada seorang tokoh yang besar, saudara dapat duit banyak. Bisa dibuat jadi pemerasan, bisa jadi apa segala macam, betul gak? Tapi itu benar-benar satu kekejian di mata Tuhan kalau kita buka. Nah sekarang nih, dalam musim-musim sekarang ini, saudara, pilpres segala macam, orang berlomba-lomba untuk buka aib. Apakah kita seorang yang suka mencari itu? Nah ini kita harus jaga-jaga, hati-hati. Ada lebah, adalah lalat. Lebah sekalipun lewatin tong sampah, dia tidak akan berhenti untuk cari apa? Sampah dan kotoran. Lalat walaupun sekelilingnya adalah bunga-bunga, tapi dia tetap cari yang namanya apa? Kotoran sampah. Ini lebah menghasilkan madu. Tadi saya minum madu, langsung lega. Makasih. Kan? Lalat menghasilkan apa? Kolera, penyakit. Jadi hal berdiam diri, ini hikmat yang luar biasa sebenarnya. Katakan amin. Berdiam bukan tidak bersuara atas ketidakadilan, atas ketidakbenaran, bukan itu saudaraku. Berdiam diri untuk hal yang ini nih. Yang ngerti katakan amin. Ya. Coba kita buka Amsal 10 ayat 19, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal bumi. Katakan amin. Ya saudara. Jadi saya pernah tulis di medsos. Kata gini. Berdiam diri sampai kita diminta untuk berbicara. Itu jauh lebih baik daripada kita terus berbicara sampai ada orang bilang, diam kamu. Ngerti gak saudaraku? Jadi Raja Salomo tuh menasehati bagaimana caranya menjadi lebih bijaksana dalam hal berdiam diri. Jadi orang, bahkan di dalam Amsal 17 ayat 28, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Juga orang bodoh akan disangka apa? Bijak ketika ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Jadi saudara, kalau saudara mau meningkatkan IQ saudara sampai 10 poin, diam aja. Kalau kita diam, ya kan saudara, kalau saudara ingin orang menganggap kita ini bijak dan pinter, coba belajar diam. Ya. Tidak usah ucapkan sepatah kata pun. Kadang-kadang nih apalagi kita nih pemimpin, orang yang suka seorang pembicara, atau orang yang suka, yang saudaraku suka apa? Kita tuh bicara tuh untuk muasin apa? Ego kita. Ini loh aku tahu ini. Ini. Salah satu saudara mengendalikan ego kita, taklukkan diri kita, diam. Gak mesti ngomong terus kan untuk kita mau ini kan perasaan kita kan. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Orang dengarkan. Jadi salah satu kebenaran tentang mendengarkan perkataan yang membangun supaya kita bisa beroleh kasih karunia, di mana kita bisa mendengar sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga. Kita perlu, saudara, naikkan apa? Doa yang dinaikkan oleh Daud. Ini ayat terakhir. Kita perlu doa dengan doa ini, saudara. Apa doa Daud? Mazmur 19 ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung, batuku dan penebusku.
Jadi kita minta Tuhan, Engkau berkenan pada ucapan mulutku dan renungan hatiku. Jadi ada kata-kata yang keluar, yang kita dengar juga dengan telinga kita. Ada kata-kata yang di dalam, yang didengar oleh apa saudara? Alam bawah sadar kita. Sampai ke hati kita. Biarlah semua itu berkenan. Katakan amin saudaraku. Jadi cara mendengar perkataan yang membangun, kita ngucapin kata-kata yang membangun. Saudara bisa katakan amin. Kita tidak bisa suruh orang lain, jaga dong perasaan aku dong. Kata-katanya enggak. Kita bisa jaga perasaan kita dengan perkataan kita. Kalau kita mengasihi diri kita, saudara, seperti kita mengasihi Tuhan, saudara harus bisa menjaga apa yang saudara harus dengar. Dengan cara apa? Ucapkan perkataan yang baik supaya saudara beroleh kasih karunia. Kita bangkit berdiri, saudara. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati dan bawaku untuk padamu. Tuhan, terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, ajar kami untuk bisa belajar mendengarkan perkataan yang baik. Supaya kami beroleh kasih karunia-Mu. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan Kau ubah hati setiap kami. Biarlah ya Tuhan, dan kami juga mau belajar Tuhan, untuk memilih kata-kata, nada, suara, ya Tuhan, supaya setiap ucapan, perkataan yang keluar dari mulut kami bisa masuk ke dalam hati setiap mereka yang mendengarkan. Semua perkataan kami ada perkataan firman-Mu, perkataan yang baik Tuhan. Ajar kami untuk bisa memilih kapan kami harus membangkitkan semangat orang lain, membakar semangat orang lain. Kapan kami harus menyiramkan bensin, kapan kami harus menyiramkan air ya Tuhan. Bapa, ajar juga kami bisa ya Tuhan, punya hikmat untuk bisa berdiam diri. Ya Tuhan, kami berdiam diri. Ya Tuhan, untuk kami bisa ya Tuhan, melindungi. Ya Tuhan, menjadi perisai untuk keluarga kami, untuk para pemimpin kami. Bapa, dalam nama Yesus, pakai kami Tuhan. Pakai hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni semua perkataan kami Tuhan. Perkataan kotor, perkataan jahat, negatif yang keluar dari mulut kami. Yang merusak hati kami sendiri. Bukan cuma merusak orang lain, ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu, telah kau terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus.
Mari minum dalam nama Yesus. Untuk setiap anak-anak-Mu yang setia, ya Tuhan, mengikuti pengajaran di Menara Doa online ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi persembahan untuk mendukung daripada pelayanan ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan segala berkat sorgawi itu Engkau limpahkan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan berikan kami hati yang bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sehingga dari mulut kami akan keluar perkataan yang baik. Sehingga orang yang mendengarkannya memperoleh kasih karunia. Bapa terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pesan hari ini. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.